اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat-sobat sekalian, mari kita berbagi catatan bagaimana caranya kita tetap dapat pahala haji walaupun tidak jadi berangkat di tahun ini. Dinyatakan dalam sebuah hadis bahwa niatul mukmin khairun min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Berbeda dengan orang munafik yang amalnya kelihatan keren tetapi niatnya jelek. Ini menjadi pelajaran bahwa setiap orang dinilai itu atas dasar niatnya. Yang lebih hebat lagi, kalau orang yang beriman itu sukses merealisasikan niatnya menjadi sebuah amal, maka akan menyala cahaya di hatinya. Nah, sayangnya di tahun ini kita tidak bisa merealisasikan ibadah haji. Tetapi jangan khawatir, ini pernah terjadi di zaman Nabi. Dan Nabi jamin pahalanya tetap sama. Ketika itu tidak semua orang bisa keluar berjihad bersama Rasulullah SAW. Tetapi beliau katakan orang-orang yang tertinggal di Madinah itu tetap berserikat dengan kita di dalam hal pahala. Mengapa? Sebab mereka terhalang oleh sebuah uzur. Nah, sama kan dengan kita sekarang. Maka di dalam syarah dari hadis tersebut dikatakan bahwa manusia, dalam hal ini orang yang beriman, bisa mencapai pahala dengan niatnya apa-apa yang tidak bisa dicapai dengan perbuatannya. Dengan syarat niat tersebut tulus. Dan kabar gembira ini juga disampaikan di dalam hadis riwayat An-Nasai. Dengan satu contoh kasus, orang yang berangkat ke pembaringannya dan dia menyimpan niat dalam hatinya akan sholat malam. Kalau sudah begitu niatnya, andai pun fagolabathu ainuhu hatta yusbiha, kalaupun dia terkalahkan oleh kantuknya, gak bisa melek sampai subuh, tetap tercatat baginya pahala apa yang sudah diniatkan itu. Loh, tapi kan tertidur. Masya Allah, Allah Maha Pemurah. Rasul mengatakan wa kana naumuhu shadaqatan alaihi min rabbih. Adapun tidurnya itu menjadi sedekah, menjadi hadiah yang manfaatnya ganda. Di dunia dia bisa beristirahat lebih panjang, di akhirat dapat pahala. Nah, sobat sekalian, kita bisa melihat kan betapa besarnya nilai sebuah niat. Bahkan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili menyatakan niatnya makin banyak, pahalanya makin banyak. Kalau dia niatnya sholat 11 rakaat, kemudian tertidur, dicatat pahala 11 rakaat. Kalau niatnya cuma 7 rakaat, ya dicatatnya cuma 7 rakaat. Dan sebagaimana dikatakan dalam kitab Fathul Bari, pahala ini baik untuk amalan wajib maupun amalan sunnah. Tentu dalam konteks sholat. Namun bisa kita ambil riwayat ini juga sebagai kabar gembira ketika bukan terhalang dari melaksanakan rukun Islam yang kedua, yakni sholat, tapi terhalang dari melaksanakan rukun Islam yang kelima. Insya Allah kalau niat kita sungguh-sungguh, kita akan mendapatkan pahalanya juga. Karena aturan tentang niat itu begitu. Kalau kita bisa menahan diri dari berbuat buruk, dikasih satu pahala kebaikan. Kalau kita berniat untuk melakukan amalan-amalan yang soleh, kemudian terhalang karena satu dan lain hal, masih dihitung dapat pahala 1. Kalau terlaksana, pelipat gandaannya ya lebih banyak lagi, kali 10 bahkan kali 700. Maka mudah-mudahan dengan hadis-hadis yang sudah Anda baca di layar kaca Anda, kita jadi optimis. Tahun ini kita dapat 1 pahala haji karena terhalang oleh pandemi. Tahun depan kita bisa berangkat haji dan dilipat gandakan lagi kali 10 atau bahkan kali 700, tergantung kualitas dari ibadah haji kita. Nah, sobat-sobat sekalian, berarti kita sudah paham kan apa yang terjadi hari ini itu tidak harus membuat kita bersedih. Bahkan kita dapat sedekah, dapat hadiah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tahun depan coronanya juga sudah terangkat, pada diri kita pun tidak ada halangan berupa sakit atau uzur yang lainnya. Maka Masya Allah, bukan hanya dapat 1 pahala haji, tapi dapat pahala 11 haji atau 701 pahala haji. Marilah kita terima hadiah ini dengan sukacita. Dan itu jauh lebih baik daripada kita
terus-menerus dalam kesedihan atau mengecam sana sini, dan itu tidak menjadi pahala.